Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, coba diperhatikan di layar monitor. Di situ ada tulisan sablon atau screen printing. Itu artinya di dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang materi sablon. Hasil karya sablon ini adalah termasuk hasil karya seni rupa 2 dimensi. Sablon ini jelas masih tetap dikerjakan secara manual oleh tangan manusia dan masih belum bisa diwakili oleh dengan menggunakan mesin. Kalau sudah proses mencetak dengan mesin, itu namanya bukan sablon. Anak-anakku sekalian, di dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, ternyata sablon itu pun masih eksis, masih banyak dipergunakan. Masih banyak tukang-tukang sablon yang untuk mencari rezekinya dengan usaha semacam ini. Kalian yang masih duduk di bangku SMA sebetulnya juga bisa untuk mencari order yang berkaitan dengan sablon. Karena sablon ini merupakan suatu proses mencetak di mana hampir bisa dikatakan dari kalangan anak-anak sampai dewasa, ibu-ibu ataupun bapak, semuanya bisa melaksanakan untuk kegiatan sablon. Sablon bukan merupakan suatu yang sulit. Sablon ini merupakan suatu hal yang mudah dipelajari, mudah dilaksanakan. Semoga saja di antara kalian juga barangkali bisa mengembangkan kegiatan sablon ini, yang nanti pada akhirnya juga bisa menjadi manusia yang sukses yang diawali dari usaha sablon. Coba diperhatikan ke monitor. Di dalam kegiatan sablon atau dengan kita sebut dengan screen printing, untuk kali ini indikator yang ingin dicapai adalah untuk membuat karya seni rupa terapan melalui seni cetak sablon atau screen printing. Setelah proses pembelajaran berakhir, peserta didik diharapkan mampu untuk 1. Bisa menjelaskan proses pembuatan glis pada screen dengan benar. Yang kedua, bisa menggunakan rakel dengan baik dan benar. Yang ketiga, menghasilkan karya cetak sablon dengan satu warna. Namun sebetulnya sablon itu bisa satu warna, 2 warna, 3 warna, 4 warna, sesuai dengan keinginan kita. Semakin banyak warna yang kita cetak, maka di sini membutuhkan waktu yang juga lama. Karena setiap satu warna, maka itu merupakan satu proses pencetakan. Untuk kesempatan ini, yang perlu kalian pahami dulu adalah bagaimana cara membuat glis pada screen. Mungkin kalian belum paham peralatan-peralatan yang ada di dalam sablon. Coba diperhatikan ke depan.
untuk proses pembuatan glaze. Foto yang ada di depan atau benda yang dipegang oleh anak ini kita sebut dengan screen, di mana screen itu mempunyai 3 ukuran, yaitu kasar, sedang, dan halus. Screen kasar, sedang, dan halus itu ditandai dengan kode T. Screen yang paling halus ukurannya adalah T200. Jadi yang tergolong halus itu berkisar antara 165 sampai 200 itu tergolong screen halus. Sedangkan 90 sampai 160 tergolong sedang, 90 sampai 160 tergolong kasar. Semakin tinggi nilai T itu artinya screen semakin halus, pori-porinya semakin sempit. Nah, masing-masing screen antara kasar, sedang, dan halus ini penerapan atau penggunaannya pun berbeda-beda. Kalau seandainya misal kita menyablon dari jenis kaca ataupun mungkin plastik, itu adalah suatu benda yang tidak menyerap cat. Artinya cat yang dikeluarkan melalui pori-pori itu harus kecil. Berarti kita menggunakan screen yang ukurannya halus. Misalnya kita nyablon dari jenis kain, kaos, katakanlah kaos. Kaos itu menyerap cat yang banyak. Oleh sebab itu kita perlu menggunakan screen yang ukurannya kasar, sehingga cat yang nempel lebih banyak, posisinya nanti akan lebih kuat. Seandainya kita nyablon kaca ataupun mika dengan menggunakan screen kasar, otomatis karena cat tidak bisa diserap oleh benda tersebut, maka membuat cat yang melekat pada kaca akan menjadi berlebihan, sehingga gambar yang dihasilkan pun tidak bisa jelas, dan jelas hal itu nanti tidak akan bisa berhasil. Itu berkenaan dengan screen. Di toko-toko sablon sudah banyak dijual screen yang jadi gak usah kalian beli kain lalu membuat kayu atau widangannya seperti itu. Jadi kalian cukup beli aja yang jadi. Selanjutnya coba diperhatikan. Yang dibawa anak ini adalah obat abstrak. Sebetulnya obat abstrak itu banyak macamnya. Ada fotosol, ada kromatin, ada ulano, atau mungkin dari produk-produk obat abstrak yang lain. Di dalam kesempatan ini saya akan menggunakan fotosol. Memang kalau saya tinjau dari kelebihannya, ya, fotosol ini mempunyai kelebihan dan mempunyai sifat yang praktis apabila dipakai untuk kegiatan di kelas. Di antaranya fotosol, ya, di dalam penggunaannya tidak harus selalu menggunakan ruangan yang gelap, tidak membutuhkan air panas seperti yang kita lakukan apabila kita menggunakan kromatin. Fotosol ini ada 2, yaitu misalnya kalau kita menyablon yang menggunakan minyak sebagai pelarut dari cat, maka kita menggunakan fotosol 199. Tetapi apabila cat yang kita pakai itu sebagai pelarutnya adalah air, maka kita menggunakan fotosol TS, Tango Sera.
Misal kalau kita nyablon kaos itu tidak menggunakan cat minyak ya, tapi cat yang berbasis air, maka kita menggunakan Photosol TS. Bila kita nyablon misalnya undangan, stiker, itu catnya menggunakan pelarut minyak, maka kita menggunakan Photosol 199. Itu berkenaan dengan obat Updrag. Selanjutnya, kertas yang dibawa anak ini kita sebut dengan kertas kalkir. Kertas kalkir ini mempunyai sifat bening ya, dan bagus apabila kita menggambar yang ada kaitannya dengan desain. Coba diperhatikan, di situ ada tulisan IPA 4, ada huruf E ya, itu adalah dua gambar, dua film ya, yang nanti pada akhirnya akan disablon dengan menggunakan dua warna. Misalnya yang di sebelah kiri ya, itu nanti dibuat warna hitam, sedangkan yang di sebelah kanan anak itu kita pergunakan warna merah. Warna hitam dengan warna merah digabung, maka nanti akan menghasilkan suatu hasil cetakan yang bagus. Ini namanya kertas kalkir. Kertas kalkir itu juga mempunyai ukuran gram sama seperti kertas HPS. Ada yang 60 gram, ada yang 70 gram, ada yang 80 gram. Selanjutnya, bahan yang dipergunakan adalah kita pergunakan plastik dari bekas air minum. Kita potong supaya lebih praktis ya, dipotong. Selanjutnya coba diperhatikan, di situ ada beberapa alat yang dibawa oleh cewek-cewek dari arah kiri ya. Coba diperhatikan, itu ada spons, ke kanan ada bantalan yang terbuat dari triplek. Terus selanjutnya ada kaca, dan sebelah kanan itu screen. Itu adalah merupakan peralatan yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat glaze pada screen ya. Ini adalah isi dalamnya obat Updrag Photosol tadi. Di dalam satu wadah ada dua botol besar dan botol kecil. Yang botol kecil itu warnanya merah, yang botol besar itu dalamnya warnanya hijau untuk Photosol 199 dan merah muda untuk Photosol TS. Sebetulnya komposisinya ini digabung ya. Botol kecil kita masukkan ke dalam botol besar, lalu kita aduk. Kalau dua bahan ini sudah diaduk, maka akan terjadi suatu reaksi ya. Nah, setelah ini kita aduk, maka penyimpanannya harus kita masukkan ke dalam kulkas. Dan itu pun sudah tidak bisa bertahan lama, paling tidak 2 minggu. Setelah itu, kalau kita pergunakan obat Updrag ini tidak bisa menghasilkan yang maksimal. Tetapi kalau ingin kalian punya obat Updrag yang awet dan tahan lama, maka ambil dari masing-masing itu sesuai dengan keperluan kita ya. Kita ambil obat Updrag yang botol warna hitam itu kita tuangkan ke dalam kita tuangkan ke dalam gelas yang sudah kita potong ya. Ini adalah Photosol 199. Selanjutnya kita tuangkan yang warna merah. Kita kira-kira
paling enggak perpaduan isi botol merah dengan botol hitam itu nanti pada akhirnya habisnya bisa sama. Kalau keduanya sudah dituangkan bercampur lalu diaduk. Diaduk sampai betul-betul rata percampuran antara warna merah dengan warna hijau itu. Aduk terus sampai betul-betul bercampur. Kalau sudah, obat Updrag tadi kita tuangkan di atas screen. Kita tuangkan di atas screen ya. Kalau sudah, obat Updrag kita ratakan di atas permukaan screen dengan menggunakan penggaris, atau bisa juga menggunakan alat yang lain, mungkin bekasnya kartu-kartu perdana itu bisa bagus juga kita gunakan ya, untuk meratakan obat Updrag di atas screen. Ini harus dilakukan secara tipis dan rata dan bolak-balik, artinya bagian permukaan dan bagian dalam secara rata. Setelah semuanya tipis dan rata, maka obat Updrag ini kita keringkan. Perlu diketahui bahwa obat Updrag ini adalah obat peka cahaya. Jadi segala proses yang kita lakukan, mulai dari menuangkan obat Updrag, mengaduk, dan meratakan di atas screen, harus kita lakukan di ruangan yang tidak boleh terkena oleh sinar matahari secara langsung. Kalau terkena sinar matahari secara langsung, itu artinya obat Updrag itu sudah tidak bisa berfungsi lagi, karena obat Updrag itu adalah peka cahaya. Ini adalah merupakan langkah untuk pengeringan obat Updrag ya. Dikipas sampai kering, nah, di permukaan maupun bagian dalam. Atau bisa juga menggunakan kipas angin. Bisa juga kalau di rumah ada hair dryer ya, itu bisa juga digunakan untuk mengeringkan obat Updrag. Atau bahkan mungkin kalau di rumah pakai kompor ya, kompor kita beri penghalang seng. Nah, di atas seng itu kita pegang screen dengan kena hangatnya api yang ada di atas seng, maka screen itu pun akan cepat kering. Selanjutnya kita persiapkan untuk susunan peralatan yang kita gunakan untuk proses pembuatan gliss. Ya, yang pertama kita siapkan bantalan triplek itu ya. Selanjutnya di atas triplek kita letakkan spons. Di atas spons kita beri kain warna hitam. Kalau tidak ada kain warna hitam, kita bisa menggunakan kertas kresek warna hitam itu juga ya. Kenapa kok harus warna hitam ya? Kita ketahui bahwa warna hitam itu adalah warna penyerap cahaya. Artinya nanti kalau di dalam proses penyinaran, sinar matahari itu akan diserap oleh kain yang warna hitam, tidak terjadi pemantulan. Selanjutnya kita letakkan screen yang sudah kering di atas bantalan dan kain tadi. Lalu kita letakkan film gambar yang terbuat atau yang diprint di kertas kalkir dalam posisi terbalik. Coba diperhatikan, dalam posisi terbalik.
kedua kalkir yang sudah diletakkan itu dalam posisi terbalik, artinya membacanya dari dalam, yaitu ada tulisan Semadajo ya. Perlu diketahui bahwa kenapa kok saya menggunakan ada ini klis yang sudah pernah kita pakai ya. Semadajo saya pernah juga mengajar di SMA 2 dalam uji sertifikasi yang kemarin. Terus di SMA DU2 itu saya mengajar di sana mulai dari tahun 98 sampai tahun 2010. Coba diperhatikan dari gambar yang ada. Kita kembali lagi. Ya, ingat posisi gambar harus terbalik. Setelah gambar kita atur, kita tata secara rapi, selanjutnya kita letakkan di atasnya kaca. Kita letakkan kaca. Tujuan kaca ini adalah untuk menekan film atau kertas kalkir itu supaya betul-betul nempel pada screen dan kain yang ada di dalamnya. Posisi kaca harus kita tekan ya. Selanjutnya disinarkan di sinar matahari. Kembali lagi bahwa obat aftrek ini adalah obat peka cahaya. Diusahakan datangnya sinar matahari dengan posisi screen 90 derajat sehingga gambar yang kita peroleh nanti bisa maksimal. Untuk penyinaran dalam suasana terik matahari cukup dibutuhkan waktu 20 detik. Cukup waktu 20 detik. Kalau mendung bisa 30 atau bisa 1 menit. Bisa juga lebih. Dan walaupun lebih, hasilnya pun tidak bisa maksimal. Tidak sebagus matahari terik dalam waktu 20 detik. Kalau memang tidak ada sinar matahari, sebetulnya kita juga bisa menggunakan lampu TL itu ya, 60 watt. Tapi ingat, kalau menggunakan lampu diusahakan sinarnya datangnya harus rata. Kalau ingin rata berarti screen yang kita gunakan itu harus kita gerakkan, ada gerakan supaya datangnya sinar matahari, sinar dari lampu itu bisa merata. Dan itu pun dibutuhkan waktu paling tidak sekitar 15 menit. Selanjutnya, kalau sudah 20 detik, maka perangkat itu nanti kita masukkan lagi ke dalam di ruangan yang tidak ada sinar matahari secara langsung. Kita ambil kaca satu persatu, kaca diambil. Selanjutnya film atau kertas kalkirnya diambil. Ya, kalau sudah, maka di situ sudah terlihat gambar. Coba diperhatikan. Gambar yang ada di situ masih tetap dalam posisi terbalik kalau kita baca dari luar. Coba perhatikan di situ di huruf E, di huruf E. Huruf E ini ya. Huruf E ini yang warnanya terang itu artinya obat aftrek dihalangi oleh hitamnya huruf E, kertas kalkir yang ada tulisan huruf E. Jadi tinta hitam pada kertas kalkir itu tujuannya adalah menghalangi
screen terhadap sinar matahari. Karena screen itu terhalang oleh warna hitamnya kertas kalkir, maka seakan-akan screen itu tidak terkena sinar matahari. Paham? Ya. Karena screen tidak terkena sinar matahari, artinya obat Afdrek ini pun masih murni, masih seperti sedia kala. Sedangkan yang tidak terhalang oleh sinar matahari, ini dalam bahasa film adalah terbakar. Jadi yang sudah terkena sinar matahari secara langsung seperti ini, ya, ini terkena sinar matahari, obat Afdreknya akan nempel di screen. Sedangkan yang tidak terkena sinar matahari seperti ini, ya, maka ini kalau disiram dengan air, maka obat Afdreknya akan lepas. Oke. Ya, selanjutnya screen ini tetap masih di suasana tidak kena cahaya matahari langsung, maka screen kita siram dengan air. Cukup dengan menggunakan air dingin. Dengan disiram dengan air dingin, maka screen yang terhalang oleh film kertas kalkir tadi, ya, sepertinya atau sama seperti tidak terkena sinar matahari. Kalau memang agak sulit untuk membersihkan obat Afdrek, kalian bisa menggunakan sprayer, semprot. Ya. Setelah dibersihkan, maka akan terlihat di situ gambar. Ya. Yang hitamnya di kertas kalkir, maka di situ putihnya di screen. Artinya screen yang dihalangi itu adalah bersih seperti posisi semula, seperti screen tadi belum terkena obat Afdrek. Lalu screen kita jemur sampai betul-betul kering. Kalau sudah kering, proses selanjutnya adalah proses mencetak. Untuk proses mencetak, kita nanti praktek, ya. Kita praktek. Kita mulai dari proses membuat glis, mulai dari proses membuat desain, proses membuat glis, sampai mencetak, sehingga kita nanti diharapkan bisa menghasilkan hasil karya sablon. Mungkin kita nanti bisa praktek untuk membuat stiker atau membuat yang lain. Coba perhatikan, ini hanya sekilas bahwa untuk proses pencetakan, ya, perlu diperhatikan itu tangan itu, ya. Ini artinya, ya, yang dipegang itu adalah rakel, ya. Arahnya mendekati tukang sablon. Jadi posisi seperti itu, catnya nanti ditarik mendekati tukang sablon. Kalau posisi seperti ini, maka catnya atau rakelnya menjauhi tukang sablon, penekanannya ke sana. Sehingga tujuannya apa? Rakel itu masih akan tetap posisinya bisa tetap baik pada mata rakelnya. Ya. Nah, coba perhatikan, ini adalah hasil karya dari kakak-kakak kelasmu yang terdahulu. Ini artinya berapa warna? Ada 3 warna. Warna merah muda, ya, warna merah, warna hitam. Berarti proses pencetakannya ini adalah 3 kali penyablonan. Ini berapa warna? Tetap 4 warna. Merah muda, merah, dan hitam. Selanjutnya, ini sablon yang pernah dilaksanakan oleh anak SMP Negeri 1 Peloso.
Saya juga pernah ngajar di SMP 1 Ploso pada tahun 2002 sampai 2007. Ini hasil karya sablon dari SMA Negeri 1 Jombang. Ini keluarga besar SMP Negeri 1 Ploso. Selanjutnya ini sekilas bisa diperhatikan. Saya yakin kalian ini adalah sudah mengenal berbagai desain yang dikembangkan melalui software yang sudah canggih. Saya yakin kamu nanti akan lebih maksimal untuk membuat desain-desain. Ini semua desainnya adalah dari hasil tangan. Kalau desainmu nanti sudah menggunakan desain pakai Corel Draw, pakai Photoshop atau pakai program-program yang lain, saya rasa kalian lebih berkreatif untuk membuat desain. Ya. Ya. Sekilas saja. Iya. Dengan demikian, apa yang telah saya sampaikan berkenaan dengan cara pembuatan klis pada screen bisa difahami. Harapan saya nanti pada akhirnya kita akan praktek membuat sablon dari hasil kelas ini sendiri, mulai dari desain, pembuatan klis sampai proses pencetakan. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa betul-betul membawa manfaat yang nanti pada akhirnya akan menjadikan suatu ilmu yang bermanfaat sekali dalam kehidupan kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.